Hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya sambutan dari pengurus Al-Baka kepada yang terhormat Kiai Haji Hussein Adnan dari Padang, Sumatera Barat. Waktu disilakan. Sampun Bu. Ramine niki lho. Sampun dereng. Saderenge kula uluk salam, kula badhe ndonga sing mboten jawab salam kula tak dongakno suamine rabi maneh. Amin ya robbal. Amin juga. Jawab nggih. Jawab nggih. Ingat lek mboten jawab suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus guru kita bersama Ibu Nyai Hajah Vina Ni'mah Nadhiro, juga yang sama-sama kita muliakan putra dari beliau Kiai Gus Robert Abdillah Nashih. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah wa taatir rasul. Ini banyak kiai tadi di ruangan, sebagian diantaranya teman-teman saya mondok dulu. Kebetulan salah satunya sudah ikut naik di pentas, ada Kiai Lutfi Adnan. Kebetulan nama orang tuanya sama, saya Khozin Adnan, beliau Lutfi Adnan. Ini mohon maaf, sebenarnya tadi yang dipanggil Bapak Haji Atok untuk memberikan sambutan. Beliau bilang sama saya, Gus panjenengan mawon, soalnya yang saya hadapi ini jamaah haji seperti di Arafah, saya tidak bisa bahasa Arab katanya. Nah saya pun ingin menawarkan ini, pakai Jawa, Indonesia apa Arab? Ya. Arafah. Oke, Arab napa Arafah? Arab. Arafah diminta Madura iki. Alhamdulillah terlajeng umur kabeh iki. Masuk surga. Menosa odik neka iki. Manusia hidup yang sekali ini mendapat panggilan dari Allah 2 kali. Berapa kali? Hidup sekali mendapat panggilan dari Allah dua kali. Yang pertama, panggilan Allah dilewatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyerukan kepada semua umat manusia supaya datang ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima, menjadi tamu Allah. Mudah-mudahan pada saat Nabiullah Ibrahim memanggil zaman arwah, arwah kita menjawab labbaik Allahumma. Sudah hafal talbiyah? Coba baca bareng niat, mudah-mudahan termasuk arwah kita menjawab labbaik Allahumma labbaik di saat Nabiullah Ibrahim memanggil.
labbaik Allah. Terus terang Bu, ketika saya dikumandangkan doa talbiyah selalu menangis, bergetar hati saya. Teringat pada saat kita di Arafah, di Musdalifah, di Mina. Semua berpakaian putih seperti ini. Mudah-mudahan Ibu diberi kesempatan oleh Allah datang ke tanah suci lewat haji maupun umroh. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan Allah dilewatkan malaikat Israel. Sudah kenal malaikat Israel? Pingin kenal? Angkat tangan yang pingin kenal. Satu pun? Mungkin yang di atas ini. Kalau saya nanya Bu, kalau saya nanya, panggilan Allah dalam hidup sekali ada 2 kali. Yang pertama lewat Nabi Ibrahim, yaitu dipanggil untuk ibadah haji menjadi tamu Allah. Yang kedua dilewatkan malaikat Israel, dijemput mati menghadap Allah, sama-sama menghadap. Ibu milih yang pertama dulu lalu yang kedua, atau tidak pakai yang pertama langsung yang kedua, milih mana? Milih mana? Yang pertama sudah daftar. Sampun daftar. Saya tidak mau berpidato, cuma mau cerita saja. Karena banyak kiai ya, apalagi ada Gus Robert, ada Bu Nyai Nikmah. Saya tidak berani kalau mau itu. Cuma mau cerita saja. Sanggup mendengar? Saya ini sudah 20 tahun lebih tinggal di Sumatera, Bu. Tahu Sumatera? Ini Lubon Agung ke timur, selatan nyampe. Saya punya tetangga, Bu, kaya raya. Karena dia lama tinggal di negeri jiran, punya usaha di Malaysia, sehingga kekayaannya dibawa pulang, beli kebun sawit, beli mobil truk. Tahu mobil truk? Sampai mobil truknya ini jumlahnya ada 200. Berapa rodanya itu coba? Punya mobil truk 200, berapa rodanya? Di tengah dia hidup dalam keadaan berkecukupan, banyak kiai ustadz mengingatkan supaya daftar haji. Daftar, mumpung masih sehat, mumpung masih kaya. Dia iya-iya saja tapi tidak dilaksanakan. Bahkan semakin jadi, membangun rumah tingkat mewah lengkap dengan isinya. Setiap ada mobil baru beli. Cerita singkatnya akhirnya jatuh sakit. Sakit. Padahal kiai, ustadz sudah mengingatkan, mumpung masih sehat, mumpung masih kaya. Kan itu kan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi irtanim khomsan qabla, salah satunya jagalah sehatmu sebelum, jagalah kayamu sebelum miskinmu. Akhirnya karena sakit berobat kemana-mana tidak sembuh. Walhasil akhirnya sakitnya ini semakin parah.
tidak bisa diobati lagi, dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Sakit yang tidak bisa diobati itu, Bu, sakit yang menjadikan sebab kematian seseorang. Itu nggak bisa diobati. Kullu da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit bisa diobati illal maut, kecuali sakit yang menjadi sebab kematian seseorang itu nggak bisa diobati. Nah, termasuk dialami, saya punya tetangga yang kaya raya ini. Sebelum meninggal wasiat. Ini penting, ibu-ibu jangan rame. Wasiatnya ini didengarkan. Ya. Suami sebelum meninggal wasiat, lek iki engko mon mate. Nah, kebetulan wong Madura niki cuma wonten nek ngriko. Ah ya. Lek iki engko mon mate kubur girjelen. Maksud iku ojo dalem-dalem, ojo sampai menjero. Dikubur pinggir jalan. Supaya enak nanti kalau nyekar atau ziarah. Akhirnya dikubur pinggir jalan. Singkat cerita, setelah dikubur, istri ini menjadi buah bibir karena setelah ditinggal mati sang suami dikenal menjadi janda kaya, rondo sugih. Paham nggih? Kula wau enget doae Kiai Robert sing rondo muga-muga ndang payu. Amin. Lho sing ndak rondo jok melo amin. Khusus doa Kiai Robert tadi untuk yang janda-janda, ya. Nggih. Mudah-mudahan ndang nemu jodoh nggih. Allahumma amin. Nah, akhirnya setelah selesai idahnya, banyak yang ingin mengganti posisi suami yang meninggal tadi, Bu. Dilamar. Akhirnya si janda kaya tadi menerima lamaran, nikah, punya suami baru. Alhamdulillah. Coba, Bu, beli kabling sawit, yang beli yang meninggal. Bangun rumah tingkat mewah dan isinya meninggal. Mobil baru, suami meninggal. Setelah punya suami baru, ini yang ngenes. Mobil yang make suami, yang nerima hasil dari kabling sawit suami. Pagi-pagi bilang istrinya, "Bang, tolong antar aku ke pasar." Nah, berangkatlah bawa Pajero baru yang dibeli oleh almarhum tadi. Suami baru nyopir, istrinya di sebelah kiri lewat jalan. Ngepasi di makamnya itu, Bu, suami yang meninggal tadi bangun lagi. Duduk tangannya sambil begini. Loh, mek nyaman. Engkok susah-susah ngobengin mobil kakek kare nompaen. Tang mobil tompak. Napa boleh? Terus bunten. Terus nggih. Sik wonten waktu ta niki. Sampun cukup. Oh, tambah nggih. Durung mari katanya ya. Bu, inilah pesan Rasulullah, makanya disuruh jaga sehat sebelum sakit, jaga kaya sebelum sampai mati akhirnya dia itu tidak bisa menyempurnakan Islamnya karena dia sudah dilupakan oleh harta materi yang mengitari dalam hidupnya. Itulah yang disebut dalam salah satu ayat Al-Quran, alhaakumut
hatta zurtumul makobir. Itu kalau kebetulan suami meninggal dulu. Coba bayangkan, tiba-tiba kaya, rumah mewah, mobil baru, istri meninggal dulu. Suami lebih cepat nikah lagi karena tidak pakai iddah. Bahkan waktu jenazah dimandiin itu Bu, suami duduk di depan. Suami duduk di depan, ngelirik katanya ya. Bukan menangis, tapi sebelah mata. Karena yang satu sambil nyanyi, nyanyinya begini. Pingin nggak? Pingin tahu nyanyiannya nggak? Begini nyanyinya. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga. Paham? Suami menangis sebelah mata sambil memikir siapa gantinya. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa wafiqna amalan solihah wa wafiqna amalan solihah. Manusia ingin hidupnya terus walau umurnya sudah 100 terhadap dunia, sangatlah rakus tak ingat Tuhan sampai dibungkus. Tak ingat Tuhan sampai dibungkus. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah. Manusia hidup banyak yang sombong, harta melimpah, rumahnya gedong, tak ingat Tuhan walau sudah ompong. Tak ingat Tuhan sampai digotong. Astaghfirullah Rabbal. Sebagai penutup saya mohon bantuan doa. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang terlibat dengan berdirinya Al-Baka ini mudah-mudahan nanti dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, terutama orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala,
dikumpulkan di surga Allah bersama kita semua bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan kami Bapak Ibu yang menyayangi kami, mengandung, melahirkan, membesarkan. Ampuni ya Rob jika Bapak Ibu kami pernah punya salah di dunia, dan ampuni kami jika Bapak Ibu kami menyesal melahirkan kami karena kedurhakaan kami terhadap Bapak Ibu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya disuruh berhenti, Bu. Sudah cukup Pak Kiai. Jadi mohon maaf, saya tidak bermaksud tidak mau nambah, tapi karena panitia sudah menghentikan saya, tidak boleh lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.